Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ita NS, dan kali ini aku mau share video mudik pertama kali aku kemarin bawa kendaraan sendiri ya teman-teman. Nah, kenapa aku uploadnya sekarang bukan pas kemarin-kemarin sebelum mudik? Karena aku lagi gak sempat buat bikin video ya. Jadi selama mudik di kampung kemarin aku benar-benar off ngonten selama kurang lebih 20 harian ya teman-teman. Jadi aku sempet tag video gitu, tapi aku belum sempat ngedit gitu ya. Nah, untuk tag video ini aku ambil dalam waktu yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Jadi aku nyicil tuh packingnya. Nah, ini aku packing waktu abis isya gitu ya. Aku packing sedikit demi sedikit karena bawaan aku untuk mudik kali ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Ada baju, terus ada paket sembako gitu buat nanti aku bagi-bagiin ke saudara-saudara gitu ya. Nah, ini aku lagi packingin baju anak-anak aku ke dalam tas dia. Terus dia juga pengen cobain baju. Lumayan riuh banget kalau lagi packing ditemenin sama bocil gini ya teman-teman, yang tadinya udah harus selesai tapi jadi mundur waktunya karena harus ngurusin dia juga ya. Nah, dan keesokan harinya ini aku ngevideoin suami aku yang lagi cuci mobil ya teman-teman, dibantuin sama anak aku. Dan cuaca kali ini lumayan agak panas ya. Nah, oke teman-teman, setelah selesai cuci mobilnya, ini udah mulai sore nih. Jadi aku nyicil buat masukin sembako ke dalam bagasi mobil ya. Nah, ini tuh sembako-sembako yang waktu itu aku beli di Lotte Mart ya teman-teman. Teman-teman bisa scroll videonya, aku ada tuh vlog video yang aku bikin yang aku bikin bener yang aku bikin vlog pas waktu belanja di Lotte ya teman-teman. Maaf aku ngomongnya belibet ya. Nah, ini semua aku masukin di dalam bagasi satu persatu, dan lumayan berat juga ya. Bagasi aku tuh bener-bener full penuh teman-teman, karena aku juga bawa sepeda. Dan setelah selesai masukin sembako, barang-barang ke dalam bagasi, sekarang waktunya buat ngepompa satu set kasur yang aku beli di Shopee ya teman-teman. Nah, ini kasur mereknya Goto. Kasurnya kayak kasur matras gitu, multifungsi banget sih ya buat perjalanan jauh kayak gini ya teman-teman. Nah, ini nanti buat tidur anak aku, karena dia pasti nanti bakal kecapean kalau di perjalanan jauh ya. Soalnya dari Karawang ke Salatiga itu kurang lebih sekitar 6-7 jam ya teman-teman. Itu pun kalau nggak macet ya. Tapi kalau lancar-lancar aja dan kita bawanya ngepu juga nggak sampai segitu sih ya. Nah, setelah ngepompa nih kasur matras, aku nyicil buat belanja jajan ke Alfa ya. Terus aku ambil deh tuh jajanan apa aja yang aku butuhin buat stok cemilan anak aku di jalan nanti ya teman-teman. Terus aku yang paling nggak boleh ketinggalan itu harus beli permen ya, karena ini tuh obat buat ngantuk gitu ya. Terus air minum juga nggak lupa aku beli juga pasta gigi buat nanti mandi di sana, sabun mandi juga harus. Terus aku beli ciki, ada keripik ubi, terus ada kayak apa ini, keripik ubi sih ya, emang keripik ubi ya. Terus aku beli Good Time. Lanjut ke jajanan selanjutnya, kali ini aku juga ngambil kentang goreng karena anak aku kebetulan suka banget sama French fries ini ya. Nah, saatnya yang ditunggu-tunggu tiba ya teman-teman. Sekarang aku udah perjalanan menuju ke kampung halaman ya. Dan ini di sepanjang jalan tol, anak aku lagi asik banget ngemil sambil bawa boneka Kokoa Kochi Biasimida. Nah, ini aku udah ada di jalan tol, tapi perjalanannya lumayan lama sih ya, karena aku kena macet juga gitu di Cipali kalau nggak salah ya teman-teman, karena ada insiden kecelakaan gitu ya. Dan sepanjang perjalanan ini aku tuh udah nemuin 3 kali kecelakaan gitu ya teman-teman. Ya Allah, ikut prihatin ya. Nah, ini udah masuk
tol, terus aku lanjutin aja deh tuh perjalanannya. Karena aku mudiknya rada lumayan awal, jadi jalanan belum terlalu macet ya teman-teman, padat tapi masih lancar gitu ya. Dan alhamdulillahnya pas awal-awal berangkat itu masih cerah ya teman-teman. Nah ini juga masih lumayan lancar. Terus anak aku ternyata di belakang juga udah tidur, habis ngemil makan keripik ubi terus tidur ya. Nah terus lanjut karena perjalanan udah mulai malam nih, ini aku maghrib nih sampai di tol Semarang Batang. Karena lapar dan suami ngantuk, jadi aku mutusin buat istirahat dulu di rest area ya teman-teman. Nah ini aku sambil makan, aku pesen ayam penyet sama anak aku pengennya Indomie ya teman-teman. Terus kita makan-makan dulu, ngisi perut sambil istirahatin badan biar lanjut perjalanan lagi nggak ngantuk, terus bisa fresh lagi gitu ya teman-teman. Dan meskipun aku tuh mudik paling awal, tapi setiap kali aku nemuin rest area itu selalu penuh teman-teman. Jadi alhamdulillah pas sampai Semarang Batang masih ada slot kosong nih. Jadi langsung deh aku sama suami masuk ke rest area ini ya teman-teman. Jadi agak butuh perjuangan ya buat masuk ke rest area. Dari yang mulai nyari parkir susah, nyari makan penuh gitu ya. Untungnya masih ketemu rest area yang masih kosong gitu ya. Nah dan ini adalah perjalanan yang paling menegangkan sepanjang hidupku teman-teman. Karena pas abis makan tuh aku pikir cuaca bakalan cerah kan ya. Ternyata pas lanjut jalan lagi di tol, tiba-tiba bres hujan tuh deres banget, terus kilat tuh gede-gede banget. Aku tuh sampai zikir terus di sepanjang jalan karena takut kan ya. Terus alhamdulillahnya nih mobil-mobil juga pada pelan jalannya, jadi kita juga agak tidak terlalu khawatir gitu ya teman-teman. Thousand years later. Oke guys, setelah 9 jam perjalanan dari Karawang ke Salatiga, akhirnya sampai juga di kampung halaman tercinta ya teman-teman. Nah ini aku mampir dulu ke rumah aku yang ada di Salatiga. Habis itu aku lanjut ke rumah suami yang ada di Sragen ya. Nah ini aku udah masuk nih jalanan kampung menuju rumahku, bener-bener gelap, sama di sini juga habis hujan ya teman-teman. Jadi desa aku itu makin kesana jalannya makin kecil ya. Nah ini karena nyampe kampung sekitar jam 11-an ya, 11 kurang, jadi semuanya sudah pada tidur ya teman-teman. Udah lama nggak mudik, tahu-tahu pas pulang itu banyak sekali yang berubah di kampung halaman ya. Jadi makin kangen sama kampung kelahiran aku ya teman-teman. Oke lah teman-teman, karena videonya juga udah mau habis, jadi aku mau akhiri video aku dulu sampai di sini ya teman-teman. Mohon maaf kalau aku uploadnya telat atau kata-kata aku yang kurang berkenan atau video aku yang kurang maksimal cara pengambilannya. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Nah ini juga udah sampai di depan rumah mbah aku. Nah ini keesokan harinya aku langsung sarapan pakai sop ayam sama ayam goreng sama sambal kecap di pinggir sawah sambil dengerin kicauan burung teman-teman.